Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak Jenderal Muhayyad, Mas Imo. Iya Pak Agus, pripun Pak Agus? Oh ya, masih setia ini Mas. Menjawab pertanyaan para petani sawit. Iya Pak. Ini Mas, sekarang yang dipermasalahkan ini Mas, kan meskipun petani dan sebagainya itu bukan hanya perusahaan Mas. Panen yang bagus itu kan panennya buahnya yang matang ya kan Mas. Iya Pak, bagus betul. Jadi kalau panennya mentah kan rugi juga, nanti ditolak di pabrik ya kan. Iya betul Pak. Nanti sortirannya tinggi. Iya. Terus yang tepat itu dasarnya apa ya Mas ya? Kadang kalau tinggi itu kan lihat yang merah, yang mana, hitam apa itu kan agak sulit. Itu gimana itu Mas? Oke. Jadi saya membahasnya Pak satu-satu dulu. Jadi dari Bapak Ibu semua netizen planters di tanah air yang kami hormati. Jadi pada dasarnya yang namanya panen itu adalah usaha mengambil hasil yang sesuai sudah kriteria panen untuk dibawa ke pabrik dan dijual kan menjadi uang kan gitu Pak. Tetapi kita pahami bersama bahwasanya sekarang ini pemerintah kan sudah menetapkan namanya harga perhitungan TPS bagus. Iya Mas. Yang salah satu parameter ke perhitungannya yang sangat mempengaruhi yaitu kadar OER dan kadar kernelnya kan bagus. Tapi di sini yang akan kita bahas yang hubungannya dengan kriteria matang adalah OER. Jadi OER atau rendemen ini perbandingan antara minyak yang ada dalam satu tandan dibandingkan berat tandannya kan gitu bagus. Nah itu didasarkan didapat itu untuk sebagai pengali dan nantinya akan keluar harga TPS-nya setelah dikalikan faktor K-nya kan gitu. Nah berbicara itu Pak, jadi kita Bapak Ibu sekalian saya rasa sudah cerdas semua mengenai harga TPS. Pengennya tuh harga TPS itu stabil lebih dari 1.500 sehingga bisa memutarkan memutarkan hasilnya untuk bisa memupuk kan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bahwasanya komponen-komponen tadi itu mempengaruhi yang namanya minyak. Nah, minyak ini bisa tinggi itu apabila kondisi kelapa sawitnya memang secara sehat sudah membrondol kan gitu bagus. Nah, brondolan berdasarkan dari riset itu dari penelitian itu bahwasanya kelapa sawit ketika sudah membrondol maka di situ juga proses pengisian minyak itu berhenti bagus. Jadi ketika sudah brondolan, tapi masalahnya kita sering kali di masyarakat itu masih berpikir bahasanya Bang Dun kan gitu bagus. Abang mudun gitu. Padahal hanya kadang-kadang juga belum membrondol dengan alasan ya ini perlu mau arisan, mau anaknya sekolah kan gitu. Tapi sebenarnya itu kan juga akan merusak tanaman itu sendiri apabila belum membrondol kan itu. Yang kedua ada juga yang memanen Pak Agus sampai brondolannya banyak gitu pun tetap ditunggu Pak Agus 2 minggu terlambat kan gitu. Sehingga banyaknya losis minyak karena apa? Brondolan banyak yang tidak terkutip, tandan yang tinggal tandan kosong kan gitu. Sehingga kalau kita ini Pak Agus yang dari sebagai praktisi itu menyampaikan bahasanya yang paling efektif sebenarnya itu kan memang brondol 1 sama brondol 2. Tapi yang nyampaikan brondol 1 ini takutnya kalau disampaikan brondol 1 jatuh terus dipanen, nanti banyak panen ke kiri Pak Gus, dalam artian banyak panen mentah gitu. Sehingga kita menyarankan itu panen yang baik itu adalah brondol 2 sampai brondol 4 butir Pak di piringan pohon. Nah itu resiko buah mentahnya akan kecil bagus kan itu. Kalau seumpamanya kita sarankan ke kiri nanti malah jadi parah. Begitu juga terhadap yang panen lama dengan brondol 2 sampai 4 maka brondolan itu juga nggak akan banyak yang terkutip sehingga posting kutip brondolan akan lebih rendah bagus. Nah seperti itu. Mas kalau brondolannya banyak apa nggak mempengaruhi juga itu kualitas minyak Mas? Ya tentu bagus. Jadi ketika brondolannya terlalu banyak tentunya pasti ada namanya asam lemak bebas yang akan tinggi bagus. Otomatis juga dengan asam lemak bebasnya tinggi nanti akibatnya juga akan mempengaruhi harga minyak yang kita nggak dapat premium. Makanya
kita juga mensosialisasikan ini bagus kepada masyarakat semua untuk kriteria panen ini agar dipahami betul sehingga kualitas minyak kita akan baik, harga akan terjaga terus-menerus kan bagus ya Gus? Oh iya betul Mas. Kalau ke kanan juga lossesnya banyak, kualitas minyak berkurang, ke sana mentah, kan? Iya betul, ke kiri mentah, ke kanan pengaruh ALB-nya tinggi kan gitu bagus. Jadi kita yang tengah-tengah saja. Iya. Mas itu pertanyaannya gini, kalau yang zaman dulu kan ada apa yang penting kan 2-4 brondolan di piringan. Iya bagus. Iya kan, itu kan apa namanya dasarnya. Itu kalau di atas itu apa gimana Mas? Kan sering ada bertumpuk juga yang matang kan nggak hanya 1 tandan, kadang ada 2 Mas. Oh, jadi itulah Pak Agus, intinya kita namanya maintenance rotasi panen kan gitu. Kadang-kala kan kita terjadi ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga dapat bukan sekali panen itu cuma 1 atau 2 tandan, bahkan beberapa waktu dengan tanaman muda itu sampai 8 tandan pun diturunkan kan gitu Pak Gus. Nah tetapi yang terpenting itu semua kita bagaimana menjaga rotasi panen untuk berada di bawah 10 hari semua kan gitu loh. Sehingga harapannya ketika ada banyak buah matang pun dia tidak semua pokok seperti itu. Dan itu salah satu juga maintenance harga yang terjadi di saat ini Pak Gus. Iya, pertanyaan yang terakhir Mas berkaitan dengan itu. Mas, masing-masing varietas kan tentunya brondolnya itu kan beda-beda loh Mas kecepatannya matangnya. Iya betul Pak Agus. Mas Pak Jenderal tadi bilang Bang Don apa tadi? Abang Medun Pak. Abang Don. Pak kalau varietasnya Vireset mana abang Mas? Kuning kok. Iya Pak Agus. Nah itu gimana Mas? Itu kan harus. Jadi kalau kita ini kan sebagai seorang planters kan mencari alat kemudahan bagaimana kita menyampaikan supaya mudah Agus. Oh ya. Jadi yang saya sampaikan tadi brondol 2, brondol 4 itu kan untuk varietas yang rata-rata. Oh rata-rata. Tapi kan kayak contohnya kita ke varietas yang kita terkenal itu ada Maria yang di PPKS itu misalkan ada berbagai keturunan itu bagus. Ada yang berketurunan PPKS 540, Simalungun, Afros. Mungkin tetangga sebelah itu ada di Lonsum, ada itu semua kan Dami, Mas Dami itu semua kan karakteristik yang mudah membrondol bagus. Jadi habis dipanen kelang 3 jam udah brondol semua kan gitu. Nah itu juga memang harus disiplin itu kalau bisa ya betul-betul harus brondol 2 kan gitu. Tapi begitu kita nyari varietas yang karakteristiknya lami, baik yang dari PPKS ada Langkat, kemudian dari Sokvin ada Sokvin sendiri yang lami, itu kita juga harus hati-hati karena apa? Itu kan biasanya baru mentah ujungnya matang terus udah taruh ujung busuk, makanya itu juga harus kita betul-betul memastikan kan gitu. Oh karakternya seperti ini kan gitu bagus. Tapi itu dengan kebiasaan kita biasa manen akan nampak. Atau dengan karakteristik yang ambian bagus, yang besar-besar kan gitu, itu juga akan berbeda-beda. Sehingga itu tadi kita harus memahami, tapi mudahnya itu tadi brondolan 2, brondolan 4 kan gitu. Memang itu Mas, teknologi itu kalau bisa yang mudah dipahami, gampang kan gitu. Memang ada alat yang pakai sensor itu matang tidak Mas? Itu jauh. Iya, tapi ketika kita berbicara sebagai praktisi pakai alat seperti itu, kalau kan ya kalau petani UITW kon duwe 40 arep menehen gitu, cuma punya 40 pohon masa harus beli gitu kan, gitu susah bagus. Makanya yang beli yang praktis-praktis kan gitu. Tapi kalau berkembangnya ilmu seperti itu, precision agriculture, kita pun sebagai seorang planters kan mendukung bagus. Yang penting menurunkan cost semua kan gitu. Iya. Oke Mas Imo, penjelasannya enak tadi, panen yang 2-4 brondolan di piringan itu Mas. Ini bagus, mudah-mudahan kita semua juga meningkatkan kualitas produksi kita, meningkatkan juga kualitas hasil panen kita sehingga harga tetap tertahan dengan kondisi yang baik. Oke. Matur nuwun Pak. Bagus, sami-sami Pak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.